Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Change Management. Di mana di sini ada 4 pertanyaan. Yang soal pertama adalah hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan. Hal yang perlu dipersiapkan adalah pertama sosialisasi. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang berdampak oleh perubahan. Lalu B, pemahaman melalui lalu ada C, komitmen, serta ada D, implementasi. Implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Lalu ada komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalan perubahan. Lalu evaluasi, tindak lanjut atau berupa evaluasi audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar perubahan yang terjadi sesuai yang diharapkan. Cara merancang suatu pesta perubahan, pertama tujuan atau pesan yang akan disampaikan, lalu organizer, peralatan pesta, informasi, penghibur, suasana, tata tertib, serta artistik. Kedelapan elemen ini sama pentingnya satu sama lain, sebab tanpa salah satunya ia tidak layak disebut pesta. Lalu nomor 2, lingkungan yang mendorong inovasi yang mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Lingkungan yang mencakup inovasi 3 variabel, pertama kreativitas versus inovasi, lalu merangsang dan memelihara inovasi, serta serta inovasi dan pemikiran desain. Kreativitas versus inovasi yaitu kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak bisa di antara ide-ide tersebut. Inovasi merupakan suatu pengambilan ide kreatif dari beberapa ide yang telah ada dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Yang merangsang dan memelihara inovasi dengan memiliki orang-orang yang kreatif di dalam organisasi, perusahaan saja tidaklah dapat cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya sebuah inovasi baru. Lingkungan tersebut mencakup 3 variabel, yaitu variabel struktur organisasi, struktur organik, struktur daya berlimpah. Komunikasi antar unit yang tinggi akan membantu mengurangi hambatan dalam menemukan inovasi. Tekanan waktu minimal akan meminimalkan waktu dalam kegiatan kreatif, dukungan kerja dan non-kerja, variabel budaya organisasi yang inovatif yang memiliki kecenderungan budaya yang sama atau serupa. Inovatif akan secara aktif mempromosikan pelatihan dengan anggotanya sehingga pengetahuan mereka akan tetap relevan dan mendorong individu menjadi juara ide. Inovasi dan pemikiran desain dapat mempengaruhi sebuah inovasi. Pemikiran desain dapat memunculkan suatu hal yang belum adanya sebelum dengan melibatkan pemikiran desain. Manajer memahami lebih dalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Teknik dalam organization development, tahap pertama, antisipasi kebutuhan akan perubahan. Lalu tahap kedua, kembangkan hubungan praktisi klien. Lalu tahap 3, fase diagnostik. Tahap keempat, action plan, strategic and teknik. Tahap kelima, self-renewal monitor and stabilizer. Lalu soal nomor 4, apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan yang matang, pentingnya menyamakan persepsi, pemahaman materi perencanaan, sikap terbuka dan saling menghargai, minta feedback, penegasan motivasi, komunikasi informal juga diperlukan. Kiranya itulah jawaban UAS Change Management saya. Semoga berkenan oleh lesson pada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.